Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mikes, Mifa Podcast. Kenalin, nama saya Devi Ahmad Royani, santri Pondok Pesantren Miftahul Falah yang paling ganteng kalem, yang paling cool. Kali ini saya kedatangan tamu nih, Mang Rois, Pondok Pesantren Miftahul Falah, yang paling kece, yang paling gahar, gagah dan gahar. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai terkait dengan peran mahasantri di era modernisasi. Sebelumnya kenalin dulu dong siapa namanya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramdhani yang biasa dipanggil Bram. Atau nama aliasnya ya biar lebih dekat gitu kan, karena tak kenal maka tak sayang. Nama alias saya Stephen William Bram gitu. Nama kecenya. Kece banget. Ya, begitu mungkin atau ada lagi? Cukup begitu? Cukup aja mungkin lah. Jadi sebelum ke topik pembahasan nih, menurut Mang Bram, apa sih santri itu? Gambaran santri itu bagaimana sih pandangan Mang Bram terkait dengan santri secara spesifik? Santri ya, menurut saya itu berbagai macam perspektif. Salah satunya yang sering kita dengar mungkin santri itu eh, berasal dari sun yang artinya matahari dan tri itu artinya tiga gitu kan. Jadi ada tiga matahari. Itu perspektif yang sering kita dengar, mungkin entah dari mana, dari dai yang mana, mungkin sering kali terdengar yang dimaksud santri di situ tiga matahari, yang mana dimaksudkan dalam tiga matahari tersebut adalah iman, pertama iman, kedua Islam, dan ketiga ihsan. Begitu. Mungkin untuk secara lebih jelasnya lagi ya, santri itu bagi saya sebetulnya santri itu lebih ke identitas seorang pelajar muslim yang sedang menimba ilmu di dimanapun ia berada, tidak harus di pondok pesantren, entah itu di majelis, di sekolah. Kalau orang tersebut memiliki sifat atau karakter yang lebih terlihat seperti santri, dalam artian tidak nakal, tidak jahat, dan tidak sombong, maka layak disebut santri sebetulnya. Begitu. Tapi ada pandangan yang mengatakan kalau yang namanya santri itu harus ada di pesantren. Itu bagaimana, Bang? Nah, bagi saya ya, memang betul sebetulnya ya. Jadi yang disebut santri itu ya harus mondok, harus kelihatan mondok gitu kan. Tapi kalau kita memiliki kacamata secara tasawuf dalam artian tidak secara harfiah, maka santri itu tidak bisa dikatakan harus mondok saja gitu. Karena saya mendengar dari guru saya seperti itu, bahwasanya santri itu tidak harus mondok, akan tetapi identitas kesantrian itu bisa ditimbulkan dengan sikapnya begitu. Jadi sikap yang mencerminkan bahwa dia itu santri walaupun tidak ada di pesantren. Nah, begitu. Soalnya kenapa? Percuma kan sekarang kalau misalkan ada orang yang mondok akan tetapi tidak memiliki sikap kesantrian, ya dalam artian kabur-kaburan, terus melencing. Tahu istilah melencing nggak? Kalau kata guru saya, melencing itu ya barang siapa orang yang melencing, maka orang tersebut akan dilaknat oleh sakabeh makhluk anu kacangan ku panon poe. Jangan ketawa itu. siap. Nah, percuma kan kalau ada santri seperti itu gitu kan, dalam artian tidak ya sering maksiat dan tidak ada dalam jalan rahmat pangeran gitu. Tapi banyak gitu kiai-kiai yang memiliki pendapat bahwa sabangor-bangorna nu ngaranna santri nu cicing di kobong cenah leuwih mulia daripada sa bagus-bagusna atau sebaik-baiknya orang yang ada di luar sana. Itu bagaimana pendapat Bang? Dikatakan gitu juga, ini hanya perspektif ya. Dikatakan begitu juga, memang ada yang berbicara seperti itu. Akan tetapi ya kita kan memiliki sudut pandang masing-masing kan. Jadi tidak apa-apa dong saya memiliki perspektif yang tadi, Anda memiliki perspektif dengan guru yang tadi, tidak apa-apa. Tapi ya dikatakan demikian juga bisa. Soalnya
seburuk-buruknya santri, tadi kan dikatakan seburuk-buruknya santri lebih baik daripada sebaik-baiknya orang di luar sana gitu kan. Gitu juga kalau kita melihat dari segi keilmuan memang pasti, ya khususnya dalam ilmu agama pasti seburuk-buruknya santri yang diam di pondok pesantren lebih baik dibandingkan sebaik-baiknya orang di luar sana yang ada di luar sana. Itu dalam tanda kurung, kita harus mengetahui dalam tanda kurung dalam ilmu keagamaan pasti seperti itu. Tapi kalau dalam sikap kan belum tentu. Soalnya sikap itu walaupun tidak diajarkan doktrin agama, kan tapi kalau misalkan didikan orang tuanya baik, ya walaupun tidak dimasuki elemen keagamaan, otomatis masih tetap sama. Bagi saya seperti itu. Berarti yang dipegang teguh oleh Mang Bram itu al-adabu fauqa ilmi ya. Seperti Ya, itu. seperti itu. Karena kan kalau kita melihat ilmu saja, setan juga kan kata Imam Al-Ghazali lebih berilmu daripada manusia, begitu kan? Betul. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa saya mengatakan bahwasanya sikap lebih utama? Karena bagi saya rujukannya ke kitab Ta'limul Muta'alim gitu kan, al-hurmatu khairu minat ta'at. Sebetulnya jadi kalau santri kan pasti ke gurunya. Orang luar kan belum tentu karena tidak memiliki guru. Tapi jika memiliki nilai hormat pada siapapun, walaupun dia taat itu lebih baik, lebih bagus. Begitu. Jadi cara kita agar menjadi lebih baik adalah dengan menghormati orang lain. Nah, siapapun itu, ya, siapapun itu. Tidak memandang satu saja, tidak hanya memandang guru, tapi kepada siapapun kita harus saling menghormati. Saling menghormati. Nah kan digembor-gemborkan nih dari guru-guru, bahkan dari banyak orang, banyak perspektif yang membeda-bedakan antara santri dulu dan santri sekarang. Itu bagaimana pendapat Bang Bram? Gimana ya? Jadi bagi saya sebetulnya untuk santri lama dan santri baru itu sebetulnya tidak ada istilah seperti itu sih. Karena pada dasarnya ya dari dulu hingga sekarang yang nama santri tetap santri. Akan tetapi apabila tinjauannya lebih ke kualitas, pasti setiap zaman itu memiliki performanya masing-masing. Tidak harusnya misalkan dulu itu santri itu lebih ke arah-arah tasawuf hikmah gitu kan, kalau sekarang lebih ke ilmu alatnya. Karena ya dulu kan kita begini mohon maaf mungkin ya yang dimaksud dengan santri dulu dan santri sekarang itu mungkin lebih ke tinjauan kualitas. Karena kalau dulu itu lebih ke mencari sehingga bisa mampu menciptakan sebuah karya. Nah, adapun untuk santri zaman Kiwari atau saat ini lebih ke mengkaji karena apa keilmuan sudah dibukukan dan lebih mudah untuk dicari. Begitu kan maksudnya kan, maksudnya santri dulu dan santri sekarang. Akan tetapi ya bagi saya bila tinjauannya seperti itu walaupun fenomenanya seperti itu, tapi tetap bagi saya kualitas kesantrian itu dari dulu sampai sekarang itu sama, tidak ada perbedaan, bahkan yang bisa membeda-bedakan lah antara santri dulu dan santri sekarang. Begitu sih bagi saya. Tapi itu banyak di luar sana atau banyak pandangan-pandangan yang mengatakan kalau santri dulu itu dari segi kualitas keilmuan lebih tinggi daripada santri sekarang. Itu yang pertama. Terus banyak juga yang berpendapat kalau dari segi adab pun sama, santri-santri dulu itu lebih beradab, lebih waro gitu, lebih apa ya, waro tuh apa waro tuh? Waro itu jadi apik. Nah lebih apik, lebih menjaga dari segi makanan, dari segi perkataan, dan dari segi akhlak kepada siapapun itu. Santri dulu itu lebih hebat daripada santri zaman sekarang. Itu bagaimana tanggapan Bang Bram terkait hal tersebut? Terkait hal yang demikian, saya beranggapan bahwa bila kita menelisik terhadap sejarah gitu kan ya, pasti kan
makanya dikatakan demikian itu karena ada bukti sejarah gitu kan. Nah, bagi guru saya itu sejarah itu wajah baru secara selama. Mengapa dikatakan demikian? Wajah baru cita rasa lama itu adalah sejarah. Nah, maksudnya itu jadi wajah baru itu ya peristiwanya baru akan tetapi cita rasanya lama. Ya sama saja sebetulnya karena yang kita lihat dan yang kita alami mungkin ya termasuk saya sendiri, kita melihat kepada sejarah yang baiknya saja. Bahkan yang hal-hal yang buruk itu tidak pernah tercipta atau terwujudkan dalam sejarah. Semisal ya, misalkan dalam satu pondok pesantren itu pada zaman dahulu terdapat 50 orang santri. Kan yang diceritakan yang hanya jadi ajengannya saja. Contohnya 2 dari 50 itu cuma 2, yang menjadi cerita dalam sejarah itu cuma 2 orang itu saja. Kemana yang sisanya gitu kan, tidak terceritakan kan. Oh, jadi sejarah hanya melihat sisi baiknya saja. Nah, bukan hanya ya, banyaknya begitu. Banyaknya sejarah itu melihat sisi baiknya saja gitu. Kan yang kita alami sekarang contohnya saya sendiri gitu kan, walaupun ya saya saya rasa saya juga bukan orang yang baik begitu kan. Maka kita bisa gambar sendiri lah. Misalkan di pondok pesantren ini ada kisaran 30 orang. Otomatis orang yang akan merubah sejarah itu kan hanya ada beberapa orang saja gitu kan. Ya mungkin termasuk Mas Devi sendiri mampu merubah sejarah pondok pesantren Miftahul Falah gitu kan. Jadi lebih baik tapi. Iya, tentu lah. Nah, seperti itu. Maka gambaran saya bagi saya sendiri, santri dulu maupun santri dulu atau santri sekarang ya sama saja. Sama saja, tidak ada perbedaan. Tidak ada. Jadi masing-masing menurut Mang Bram memiliki sisi baik dan sisi buruknya. Betul sih, tapi saya setuju sih sama pendapat yang mengatakan kalau santri dulu itu lebih waro daripada santri sekarang. Soalnya kalau menurut pandangan saya nih Mang Bram, santri dulu itu dari segi makanan juga kan makanan belum banyak, makanan-makanan yang instan, belum banyak makanan-makanan yang belum tentu kehalalannya gitu. Kalau orang-orang dulu kan makanan-makanan yang ada kayak singkong, talas. Kalau mau masak nasi pun dia nasi nanam sendiri, panen sendiri kan, ngegiling sendiri itu nasi. Nah, kalau menurut saya pandangan saya gitu sih. kalau ditinjau santri dulu sama santri sekarang, sedangkan kan kalau makanan santri sekarang itu kan banyak bahan-bahan yang nggak tahu itu, walaupun emang sudah dilabeli MUI sebagai makanan halal, tapi kan kita belum tahu, belum jelas gitu, belum pasti. Jadi saya setuju aja sih menurut saya pandangan tersebut gitu. Dan pada zaman dulu mungkin label halal juga belum ada mungkin. Mungkin. Iya sih, kalau kita melihat ke arah waro yang tadi ya, mungkin santri dulu lebih waro dibandingkan santri sekarang. Akan tetapi kan manusia itu ya gimana ya berbicara. Ya saya setuju sih intinya seperti itu. Akan tetapi bukan berarti saya juga meremehkan atau ya saya juga meremehkan kondisi santri yang sekarang. Gitu. Walaupun seperti itu ya, kalau dilihat dari segi waro yang tadi, sebetulnya ada waro yang lain gitu, bukan dari makanan saja kan bentuknya. Mungkin walaupun tidak waro dari segi makanan santri sekarang, ya dalam artian waro itu bukan berarti makan makanan yang haram juga, bukan ya. Ya dalam maksudnya tidak apik gitu, bukan tidak apik, kurang apik mungkin ya. Tapi ada hal waro yang lain yang mungkin menjadikan orang tersebut santri sesungguhnya gitu kan, ada juga gitu. Ataupun ada mungkin santri sekarang juga ada yang masih masih fanatik atau masih waro terhadap makanan, masih juga ada gitu kan. Karena tergantung gurunya juga dan tergantung kepribadiannya juga. Kembali lagi ke kepribadiannya masing-masing ya. Iya.
menurut saya seperti itu, dan saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa kualitas santri sekarang itu tidak tidak sebaik santri yang dulu. Tidak menutup kemungkinan sebetulnya. Karena memang kalau menurut pandangan saya, karena yang mana santri zaman sekarang tuh sekarang sudah beradaptasi gitu sama keadaan zaman sekarang, di mana zaman sekarang tuh eranya teknologi, semua hal bisa diakses melalui teknologi. Jadi segala bentuk kemaksiatan itu bisa mendatangi dirinya sendiri walaupun dia jauh gitu dari kemaksiatan. Kecuali orang-orang yang tidak melek terhadap teknologi, orang-orang yang emang menjauhlah dari teknologi. Kalau kita kan santri emang yang beradaptasi sama modern. Jadi hal-hal yang buruk yang muncul dari digital ini terkadang masuk juga oleh kita. Jadi kita seolah-olah waro kita tuh jadi gimana ya bahasanya, ditabrak gitu. Kita ingin waro, tapi hal-hal yang membuat kita tidak waro itu terus mendatangi kita lewat teknologi ini. Seperti itu. Baik, mungkin saya akan mengambil contoh mungkin ya, biar lebih mudah. Seperti yang kita lihat dari ya yang kita lihat dari di jaring sosial media itu sendiri kan ya. Banyak juga fitnah, hasud dan sebagainya mungkin ya yang bisa merusak kewaroan kita juga kan. Tapi mungkin kalau kita melihat dari sudut pandang yang baik, itu menjadi sebuah hal yang mungkin agak positif juga bisa disebut sebetulnya. Karena ya bagi saya sebetulnya berita atau sumber berita tentang hal-hal yang demikian yang tadi saya sebutkan itu bisa disebut juga sebagai wacana analisis kritis bagi saya. Jadi kita tuh tidak harus melihat satu sumber tersebut sebagai doktrin yang bisa mengelabui isi kepala kita sebetulnya. Saya memiliki cara pandang saya begini. Ketika saya mendapatkan berita yang demikian, justru saya itu melihat ke aspek epistemnya. Apa sih yang latar belakangi demikian gitu kan? Sehingga kita itu mampu menelaah dan juga menelusuri dari sisi negatif tersebut menjadi hal yang positif. Soalnya dalam hadis juga disebutkan wat bi'is sayyi'atal hasanata. Jadi mengikuti hal buruk itu dengan hal yang baik. Tamuha wa walikina sabihulukin hasanin. Begitu kan diksi hadisnya. Jadi tidak setiap hal yang buruk itu bisa dicap buruk. Tapi kita harus memiliki sudut pandang yang lain. Sehingga dari hal yang buruk tersebut bisa dirubah ke arah yang lebih positif. Nah, bagi saya udah begitu sih. Justru dengan adanya teknologi ya, sebetulnya teknologi memang mempengaruhi, entah itu dari sisi positif atau sisi negatif, pasti mempengaruhi setiap manusia. Ya kalau sisi negatifnya mungkin yang tadi demikian. Bagaimana sih cara meminimalisir mungkin katanya ya. Kalau cara meminimalisir bagi saya itu seperti itu. Ya bukan berarti hal negatif yang mutlak juga kan di sosial media itu kan. Maksudnya masih bisa kita gali hal positifnya lah. Begitu sih bagi saya. Tapi Mang Bram setuju kalau misalkan ada sebuah pondok pesantren yang ketat gitu terhadap santrinya sehingga tidak membolehkan santrinya untuk membawa HP atau terkurung, jadi tidak boleh melakukan aktivitas digital gitu. Kalau itu sih tentu saya setuju sekali. Karena selama perjalanan saya dulu ya dari waktu keluar SD hingga saat ini ya di usia 21 tahun baru mungkin ada 9 tahun 7 tahun mungkin ya 7 tahun ya 7 tahun itu saya pernah mondok yang memang ketat itu tidak boleh ya, seperti yang tadi Kang Devi katakannya, tidak boleh membawa HP. Itu sangat mempengaruhi. Jadi kita itu ya sebagai santri itu bisa terfokus pada satu tujuan.
ya intinya walaupun disebut terbatas sih enggak sebetulnya, tanpa smartphone itu ya, tanpa teknologi disebut terbatas itu enggak, karena setiap orang memiliki kualitas keilmuannya masing-masing. Jadi tidak terbatas sebetulnya, karena kan santri itu kan biasanya ngopi ya, ngobrol perkara ilmu gitu kan. Jadi setiap ada riungan-riungan atau apa, kalau di saya dulu ada metode mudakarah ya. Jadi selesai ngaji itu, apa yang kita dapat dari hasil mengajinya kita jelaskan lagi, kita sampaikan lagi walaupun tidak ada orang yang mendengarkan begitu. Tapi menurut pandangan Mang Bram nih, Mang Bram, kita kan kalau misalkan ada di pondok pesantren yang memiliki peraturan seperti itu, otomatis kita akan terhalangi dengan aktivitas-aktivitas digital. Otomatis informasi-informasi dunia luar yang mana itu tuh membantu kita untuk mendapatkan wawasan yang lebih banyak itu akan terhalang juga dong. Itu bagaimana? Nah, justru sebetulnya dengan adanya, sebetulnya tidak ada keterhalangan, tidak ada deh, Mang Devi ya, mohon maaf, tidak ada. Mengapa saya katakan demikian? Contoh studi kasusnya seperti apa ya? Kita ambil contoh seperti apa ya? Nah, seperti ini saja. Istilah Islam Nusantara yang sempat viral di tahun 2019. Nah, istilah Nusantara. Saya dulu masih 2019 masih ada di pondok pesantren ya. Dengan adanya istilah Nusantara kan dulu sempat ramai dibincangkan publik, walaupun saya tidak mengetahui, bukan tidak mengetahui, lebih ke arah tidak mengikuti lah. Saya mengetahui walaupun di pondok pesantren, karena memang isu tersebut sampai ke telinga para santri, melewati para asatid gitu kan. Oh, walaupun tidak secara langsung tapi ada gitu bisik-bisik, bincang-bincang. Nah, justru karena adanya teknologi orang itu banyak terkelabui. Ya. Dari istilah Islam Nusantara yang tadi. Oh, karena banyak perspektif dari mana-mana. Oh, begitu. Paham. Sehingga pada saat itu ya, saya itu kan pulang dari pondok, ini cerita sedikit. Pulang dari pondok pesantren, banyak orang yang mengatakan bahwasanya Islam Nusantara itu ajaran yang baru. Padahal tidak seperti itu kan. Kalau kita melihat dari segi geografis, enggak geografis, kita lihat dari yang mudah saja, dari segi kata saja. Islam Nusantara. Sebetulnya kan kalau kita melihat, kita rujukannya ke kitab Al-Qur'an kan itu idopat kan, bisa disebut Islam di Nusantara. Berarti ada ngandung manafi gitu kan. Orang di luar itu banyak yang terkelabui dengan kata yang tadi. Jadi seolah-olah Islam Nusantara itu Islam yang baru, doktrin baru. Padahal tidak seperti itu. Kan maksudnya itu apa? Jadi kalau kata tadi Bang Depi, kalau lihat geografis Nusantara gitu kan, meliputi Indonesia begitu. Jadi seolah-olah Islam Nusantara itu Islam yang ada di Indonesia. Harusnya gitu. Contoh tradisinya kan seperti apa? Mukul beduk, tahlilan, maulid. Iya sih, setuju pandangan tersebut. Nah, kan sekarang tuh digembor-gemborkan sebagai era modern. Nah, segala aktivitas, segala kegiatan kita itu pasti terlibat atau beradaptasi lah gitu dengan kondisi dan zaman sekarang ini. Nah, menurut pandangan Mam Bram gitu, apa peran penting dari santri gitu supaya kita bisa beradaptasi dengan era modern seperti ini di zaman sekarang ini? Peran santri bagi saya ya sebetulnya untuk mempengaruhi zaman ya cukup satu sih, sudah dibicarakan juga oleh Bang Devi. Intinya taat, nggak satu sih, ya ada beberapa poin. Taat terhadap guru ya. Pertama, yang kedua harus waro gitu.
Cukup sih. Walaupun emang waro itu di zaman sekarang pasti sangat sulit. Nah, iya. Pasti sangat sulit sih. Itu cobanya kalau ingin sangat ya ingin terlihat berperan dalam zaman sekarang, dalam era sekarang seperti itu. Karena kan kita tidak tahu dari keberkahan tersebut, keberkahan taat terhadap guru dan juga waro akan menjadi apa kita di kemudian hari kan tidak tahu, itu Tuhan yang menentukan. Jadi peran penting dari santri yang harus kita tonjolkan di zaman sekarang ini, di zaman yang modern ini, menurut perspektif Mang Bram, kita harus taat setaat-taatnya kepada guru, dan juga kita harus waro. Walaupun waro di zaman sekarang ini sangat sulit, kita tahulah gimana di media sosial banyak hal-hal yang menimbulkan kemaksiatan gitu kan, yang dengan mudah kita akses. Maka dari itu semaksimal mungkin kita harus berusaha untuk menjadi santri yang waro. Seperti itu ya Bang Bram. Nah, kita kan Mang Bram termasuk saya juga, kita walaupun kita memang basicnya adalah santri, tapi kita sebagai mahasiswa juga. Nah, gimana sih strategi Mang Bram dalam membagi waktu gitu antara apa yang harus kita kerjakan di kuliahan sebagai mahasiswa dan apa yang harus kita kerjakan sebagai santri. Nah, bagaimana sih strateginya? Kalau bagi saya itu ya, kita harus mempunyai tujuan terlebih dahulu. Kita harus memiliki tujuan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa memanage waktu antara kita harus mengejar dunia dan juga harus mengejar ilmu ukhrawi di akhirat gitu kan. Karena yang saya ingat dari ucapan guru saya dulu, ilmu tuntut dunia siar. Jadi tidak apa, ilmu tuntut dunia siar. Ilmu itu harus dicari, ya, ilmu keagamaan harus dicari, ilmu keakhiratan harus dicari. Tapi dunia juga harus disiar, dalam artian harus kita jelajahi, harus kita explore lah. Itu salah satunya yang menjadikan saya bisa bertahan. Bukan bisa bertahan, lebih ke saya itu ingin menjadi seorang mahasiswa. Jadi tetapkan tujuan dulu. Tujuan saya itu tetap satu, pengen mondok pesantren. Tapi karena kita masih harus melihat ke lingkungan sekitar ya, tadabbur fil alam itu, maka saya juga harus mengikuti arah di usia segini kemana sih? Pasti ke kuliahan dong, gitu kan. Nah, saya memegang yang tadi dua. Jadi di balik santri juga harus kuliah. Seperti itu. Nah, kalau strategi Mang Bram sendiri nih, gimana cara menghadapi era modernisasi ini? Jadi apa sih yang harus dipersiapkan oleh santri-santri sekarang dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di zaman modern ini gitu? Tantangan di zaman modern ini sangat banyak sebetulnya ya. Karena gimana ya bicaranya? Sangat susah, sangat berat sebetulnya tantangan di era modern ini. Karena di balik adanya smartphone juga ada hal-hal yang lain yang mungkin menjadikan sebuah ladang kemaksiatan gitu kan. Bagi saya sih, kita itu harus berevolusi. Maksudnya berevolusi itu jadi kita harus gimana ya, saya soalnya bingung kalau membicarakan hal yang sangat global itu untuk orang-orang di sana juga bingung, karena saya juga masih bisa dikatakan orang-orang yang tadi juga gitu. Karena secara tanpa sadar gitu kan ya, karena emang sangat sulit untuk dilepaskan gitu kan. Tetapi ya baiknya kita itu harus sadar harus memperkokoh kesadaran terlebih dahulu, kemudian harus bisa membedakan. Karena kalau membedakan dulu tanpa disadari sama saja. Benar sih. Jadi harus memperkokoh kesadaran kita dan harus bisa membedakan yang baik dan yang benar. Jadi kalau kita sadar terhadap yang baik dan yang benar tersebut, kita dan dibarengi dengan kesadaran kita bisa memilih. Nah, mungkin seperti itu yang bermaksudnya.
Oke, Mang Bram, mungkin itu saja bincang-bincang kali ini. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Mikes, MIPA Podcast. Sekian dari MIPA Podcast pada edisi kali ini. Nantikan lagi podcast-podcast dari program Minat Bakat yang selanjutnya. Terima kasih, saya Devi Ahmad Royani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.